Bertanyakan tugas PKK rencana untuk usaha peternak ayam, dan ini yang membuat usahanya dengan Bapak Agung. Saya lanjut ke pertanyaan-pertanyaannya. Satu, sejak kapan Anda memulai usaha peternak ayam? Peternakan ini alias peternakan ayam broiler sudah dimulai dari tahun 2018 lebih tepatnya. Tapi dulu belum mengenal yang artinya peternakan mandiri maupun peternakan bermitra. Dulu kami melakukan secara mandiri peternakannya. Tapi setelah dimulai penjajakan secara lebih lanjut, penghitungan keuntungan dan kerugian, maka kurang menguntungkan apabila dilakukan peternakan secara mandiri. Maka dilakukan penjajakan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Setelah itu, setelah penjajakan ke perusahaan-perusahaan lain secara mitra, ditentukan bahwa adanya kelebihan dan kekurangan setiap perusahaan-perusahaan tersebut, sehingga sampai di tahun 2023 sekitaran atau 2022 kami direkrut oleh Java Compete Indonesia Tbk untuk menjadi mitra peternakan broiler secara komersial sampai hari ini. Lanjut ke pertanyaan kedua, berapa modal awal yang Anda keluarkan dalam usaha peternak ayam? Untuk modal awal yang di peternakan ini sebenarnya terkait tentang khusus peternakan, baik peternakan sapi, kambing, ayam, semuanya tentu membutuhkan modal yang terbilang cukup besar, apalagi khusus untuk peternakan ayam broiler yang secara komersial. Untuk di kami ada populasi sekitar maksimal 10.000 ekor. Tapi untuk kami menghitung secara efisiensi, kami lakukan populasi maksimal 9.000 ekor untuk pemenuhan secara kualitas daging itu. Nah, untuk modalnya di sini kurang lebih menghabiskan sekitar 500 juta rupiah untuk modal seluruhnya, baik pembuatan kandang, fondasi, dan peralatan-peralatan secara OPK atau obat dan yang lain-lain. Tapi itu di luar dari pembelian tanah. Seperti itu. Lanjut ketiga, apa yang memotivasi Anda untuk membuat usaha peternak ayam? Oke, motivasi utama tentu dulu perkembangan usaha di kami itu belum ada. Tapi setelah saya sendiri melaksanakan yang artinya itu pendidikan lebih lanjut atau di kuliah, di situ ada yang namanya konsep entrepreneur. Setelah itu kami sekeluarga mendiskusikan bahwa kita perlu adanya entrepreneur atau usaha. Jadi adanya tabungan yang tersisa kami gunakan untuk membangun peternakan komersial ini. Untuk pertanyaan selanjutnya, ada berapa ekor yang Anda ternak saat ini? Ya, seperti jawaban yang sebelumnya, maksimal 10.000 ekor untuk saat ini. Terus untuk efisiensi, yaitu 9.000 ekor yang dilakukan sampai saat ini. Untuk pertanyaan selanjutnya, ada berapa jenis ayam yang Anda diternak? Jenis ayam tentu banyak, tapi yang paling potensial sampai saat ini yaitu dua jenis, yaitu ayam kampung dan ayam broiler. Nah, untuk di kami itu khusus ayam broiler. Yang selanjutnya, sehari butuh berapa pakan? Nah, untuk pakan di sini itu tidak terbatasi limit seperti itu. Tapi untuk mengefisienkan biaya, kami melakukan perhitungan secara menyeluruh, maka dilakukan maksimal sehari dari umur 1 sampai 7 itu 15 pakan. Setelah itu dari hari 1 sampai 17 itu 15 pakan. 15 sak pakan dengan masing-masing pakan itu 50 kg, dihitung sendiri ya nanti ya. Nanti setelah itu di umur 18 sampai
akhir masa panen itu disesuaikan dengan konsumsi dari ayam broilernya itu sendiri. Selanjutnya itu sehari berapa kali ngasih makan? Ya, nah itu yang sehari berapa kali kami batasi 15. Tapi setiap hari itu tidak tentu harus 15, karena yang namanya hari pertama atau hari DOC itu DOC kan namanya ayam yang baru netas. Jadi nggak mungkin langsung dikasih satu sak 50 kg dikali 15 itu kan sudah banyak, 2,5 ton itu. Nggak mungkin kan. Jadi kita kasih kemungkinan kalau hari pertama mungkin 3 sak, terus hari kedua mungkin bertambah lagi 4 sak dan seterusnya seperti itu. Disesuaikan dengan konsumsi ayam itu sendiri. Jadi total ya. Betul. Nah, jadi untuk pertanyaan selanjutnya, untuk pembersihan kandang ayam dilakukan berapa kali, Pak? Untuk pembersihan kandang ayam kita lakukan setelah panen, kurang lebih 2 minggu atau 14 hari pembersihan kandang. Itu include sterilisasi maupun pembersihan berbagai alat perlengkapan di kandang. Apakah limbah kotorannya bisa dimanfaatkan? Limbah kotoran ayam ya banyak sekali dimanfaatkan. Setelah panen kami menyediakan sekitar 50 karung sak. Nah di situ sebagian kita kasihkan ke warga sekitar untuk dijadikan pupuk untuk padi-padi sekitar. Itu biasanya mereka petani-petani langsung ngambil secara gratis gitu tanpa membayar. Tapi untuk yang bagian yang khusus membersihkan itu mereka cukup membayar saknya saja. Untuk isiannya, pupuknya itu silakan secara gratis. Oke, pertanyaan yang selanjutnya, apakah pernah ayam-ayam Bapak terkena penyakit dan bagaimana mengatasinya? Ya, untuk penyakit sendiri itu tentu pasti ada setiap peternakan. Tapi untuk kami, alhamdulillah karena ini mengambil konsep kandang close house, jadi yang dimana lingkungan yang ada di luar kandang itu seminimal mungkin tidak bisa masuk di dalam kandang, sehingga kami kontrol di dalam kandang tersebut. Makanya itu disebut dengan sistem close house. Tapi tidak menutup kemungkinan penyakit-penyakit itu bisa masuk ke dalam ayam-ayam kami. Nah di situ apabila sudah masuk penyakit, maka kita segera lakukan penanggulangan secara cepat. Mungkin langsung pemberian sekat untuk membatasi pergerakan ayam-ayam yang sakit, dan memberikan vitamin ataupun antibiotik yang khusus setelah kita cek, oh ini ternyata penyakitnya ini, maka penyakitnya A, maka obatnya itu harus A, seperti itu. Oke, selanjutnya, berapa umur ayam saat panen? Umur ayam secara panen maksimal 35 hari. Maksimal 35 hari atau range-nya itu 33 sampai 35 hari panennya. Bagaimana Anda menargetkan pemasaran? Pemasaran dari kami tentu kita kan sudah kerjasama dengan Java Compete TBK, maka pemasarannya itu kami serahkan kepada mereka, sehingga segala pemberian pakan, OVK dan yang lain-lain kami beli secara langsung kepada Java, dan yang nantinya dari Java akan mengambil hasil panen tersebut untuk dipasarkan melalui marketingnya dari Java sendiri. Oke, ke pertanyaan selanjutnya, perpanen bisa menghasilkan berapa kebutuhan? Untuk perpanen ini menyesuaikan dari hasil baik atau tidaknya panen yang kami hasilkan. Tentu dari panen tersebut secara rupiah tentu akan menghasilkan lumayan untuk kami, sekitar 2 digit juga sudah bisa. Tapi itu juga perlu dihitung berbagai pengeluaran seperti ya, pengeluaran listrik, pengeluaran karyawan, pengeluaran dan yang lain-lain. Sehingga tapi secara menyeluruh 2 digit kami menghasilkan kebutuhan tersebut. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa pernah usaha Anda mengalami kerugian? Ya, pernah sekali kami mengalami kerugian di tahun 2023, dikarenakan dulu adanya penyakit yang belum kami pelajari seperti itu, apalagi konstruksi di kandang juga belum kami perbaiki. Jadi pernah satu kali di periode
bulan September tahun 2023 mengalami kerugian karena tidak menutup operasional yang ada. Untuk pertanyaan terakhir, apa saja pengalaman Bapak saat usaha beternak ayam? Pengalaman yang ada untuk usus saya tentu masih sekitar 2 tahun gitu ya, masih sekitar 2 tahun karena ini sifatnya melanjutkan, tapi secara kontinual itu saya terus belajar dan terus mencari pengalaman baik itu dari karyawan ABK maupun dari beberapa peternak lainnya untuk dilakukan penjajakan kerjasama yang lain seperti itu. Cukup sekian sesi wawancaranya. Assalamualaikum Warahmatullahi